warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi sekolah dasar di Kabupaten Tegal yang berbahagia, pada masa pandemi COVID-19 ini, walaupun kalian tetap masih harus di rumah, kalian tetap harus belajar. Karena itu nanti bapak dan ibu guru akan memberikan pelajaran pendidikan agama Islam dan kuliah tadi. Mari kita simak, mari kita ikuti, kita ambil ilmunya. Kemudian nanti kalau ada tugas, mari kita kerjakan bersama. Kami dari pengurus KKG PAI Kecamatan Tangkah Kabupaten mengucapkan selamat belajar, tetap semangat, tetap produktif. Kita ikuti materi pelajaran pendidikan agama Islam dan kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk belajar. Dalam kondisi seperti ini, jangan kita menyerah. Kita tetap semangat. Walaupun dengan keterbatasan kita bisa beraktivitas untuk atau dalam rangka belajar melalui jaringan channel KKG PAI Kabupaten Tegal. Namun demikian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kali ini memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru sampaikan kepada kalian supaya kalian menyiapkan alat-alat tulis dan buku pegangan wajib siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Pada semester 1 kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pelajaran yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Simak baik-baik penjelasan Pak Guru yang singkat ini, dan tidak lupa kalian supaya menyertakan alat-alat tulis dan buku wajib siswa. Nanti ada tugas yang harus dikerjakan dan silahkan kalian kirim, bisa melalui komentar tayangan YouTube ini atau melalui guru masing-masing di sekolah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti beriman seperti kita tahu adalah percaya, yakin. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah tidak
bisa kita lihat sekarang, tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Kita yakin Allah itu wujud. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lakukan untuk memperkuat iman kita supaya dapat mempertebal iman kita. Jangan sampai karena tidak terlihat maka kita tidak percaya. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Seperti listrik. Kalau ditanya mana listrik, jangan sampai menunjuk lampu, jangan sampai menunjuk saklar. Listrik itu tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Bisa lihat gejalanya adanya listrik itu. Lampu bisa nyala karena ada listrik. TV bisa nyala karena ada listrik. Kipas angin bisa berputar karena ada listrik. Lalu ditanya mana listrik? Kita nggak bisa melihat adanya listrik, tapi kita bisa melihat buktinya adanya listrik. Begitu juga kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bisa melihat bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan kita lakukan, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita menjadi kuat, tidak menjadi ragu, keyakinan kita menjadi mantap, tidak menjadi sanksi. Nah, oleh karena itu, yang pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta ini. Kan apa? Alam semesta ini sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini ada, pasti ada yang menciptakannya. Tidak ada dengan sendirinya. Seperti ayat yang pertama Pak Guru baca tadi dalam surat Al-An'am ayat 102, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhanmu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan. Yang menciptakan atau pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Dari ayat tadi menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Alam semesta ini beserta isinya adalah ciptaan Allah. Nah, dari ciptaan Allah itu kita mengenal pasti ada yang menciptakannya. Di situ dijelaskan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, ketika kita mengenal alam semesta ini ada dan pasti ada yang menciptakan. Alam semesta ini ada tidak dengan sendirinya, pasti ada menciptakan. Maka kita semakin mantap meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih kuat. Apalagi ketika kita baca surat Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu menunjukkan bahwa Allah sebagai Tuhan pencipta segala sesuatu, menciptakan alam semesta ini dan segala isinya. Sehingga tidak sanksi bagi kita bahwa alam semesta yang begitu luas ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mantap dengan cara mengenal Allah melalui alam semesta dan ciptaannya. Yang kedua, mengenal Allah bisa melalui Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang adanya Allah. Tadi juga sudah dibacakan di awal surat Al-An'am ayat 102. Kalian bisa buka Al-Qur'annya, bisa cari suratnya, surat Al-An'am, dan bisa
cari ayatnya, ayat 102. Silahkan baca di rumah untuk mengetahui bahwa banyak ayat yang menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang banyak membaca Al-Quran, orang yang banyak mempelajari Al-Quran, orang yang banyak memahami bacaan Al-Quran, mereka itu akan lebih mudah mengenal Allah. Karena apa? Mengenal Allah itu bisa melalui Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, mempelajari isinya, maka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, iman kita semakin kuat, keyakinan kita semakin mantap dalam mengenal Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Dengan membaca Al-Quran kita tahu bahwa Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka banyaklah membaca Al-Quran supaya kita bisa mengenal Allah lebih mantap lagi, supaya keyakinan kita lebih tebal lagi, tidak tergoyahkan. Dan yang terakhir, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Ya betul, 99. Kalian bisa mempelajari Asmaul Husna baik melalui di Al-Quran, juga banyak bacaan Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah, banyak disebut di dalam Al-Quran. Dengan kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna, maka keyakinan kita semakin mantap. Contoh Asmaul Husna, Al-Basir, Allah Maha Melihat. Maka kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Allah Maha Melihat. Oh ternyata Allah itu Maha Melihat. Dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan penglihatan manusia. Kalau penglihatan manusia itu terbatas, kita tidak bisa melihat apa-apa yang ada di balik tembok. Tapi kalau Allah, jangankan tembok, apapun yang tersembunyi di dalam hati itu Allah tahu, bisa melihatnya. Maka penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia, penglihatan makhluknya. Kalau Allah Maha Melihat, itu tidak mengenal ruang dan waktu. Sehingga kita dengan mempelajari Asmaul Husna, Al-Basir, kita akan semakin mengenal Allah, bahwa Allah Maha Melihat, dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan penglihatan kita. Seperti itu. Juga Allah itu bisa diketahui tentang sifat Allah melalui Asmaul Husna. Misalnya Al-Adlu, Allah Maha Adil. Maka kalau kita mempelajari Asmaul Husna, kita akan mengenal Allah lebih mantap lagi.